Halo semua, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin sering kalian dengar, tapi belum tentu paham banget. Monopoli. Bukan permainan papan yang bikin berantem sama teman, tapi praktik di dunia bisnis yang bisa ngaruh banget ke kehidupan kita semua. Penasaran? Stay tune! Jadi, apa sih monopoli itu? Simpelnya, monopoli itu kondisi di mana cuma ada satu perusahaan atau penjual yang menguasai pasar untuk produk atau jasa tertentu. Bayangin aja, lo mau beli bensin tapi di seluruh Indonesia cuma ada satu merek, SPBU. Nah, itu dia monopoli. Gimana cara kerjanya? Karena dia pemain tunggal, perusahaan ini punya kuasa penuh buat ngendaliin pasokan dan yang paling penting nentuin harga. Mereka ini price maker, bukan price taker. Jadi suka-suka mereka mau naikin atau turunin harga. Gimana kita bisa kenalin praktik monopoli? Pertama, hanya ada satu penjual atau produsen. Jadi, seluruh pasar dikuasai oleh satu perusahaan atau individu yang menjadi satu-satunya penyedia barang atau jasa tersebut. Kedua, tidak ada barang pengganti yang dekat, substitusi sempurna. Produk yang dihasilkan bersifat unik atau tidak memiliki efek langsung yang dapat menggantikan fungsinya dengan mudah. Ketiga, adanya hambatan untuk masuk ke pasar. Perusahaan lain sulit atau tidak bisa masuk ke pasar karena hambatan seperti hak paten, lisensi, biaya modal yang sangat tinggi, atau kendali atas sumber daya penting. Lalu yang keempat, penentu harga tunggal atau price maker. Karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga produk sesuai keinginannya. Monopoli itu bisa muncul karena beberapa hal. Kadang terjadi secara alami, misalnya ada satu perusahaan yang lokasinya deket banget sama sumber daya alam. Bisa juga karena mereka punya teknologi atau hak paten yang nggak dimiliki perusahaan lain. Jangan salah, monopoli nggak selamanya jelek loh. Ada beberapa kelebihannya. Misalnya, bisa mencegah munculnya produk-produk tiruan, mendorong inovasi karena punya modal besar buat riset, dan kadang bisa bikin harga lebih stabil, tapi kekurangannya juga banyak. Yang paling utama, kita sebagai konsumen jadi nggak punya pilihan, dan seringkali harus bayar harga yang lebih tinggi. Selain itu, karena nggak ada saingan, perusahaan monopoli bisa jadi kurang inovatif dan pelayanannya seadanya. Dampak monopoli. Dampaknya jelas banget ke kita sebagai konsumen. Pilihan terbatas dan harga cenderung tinggi. Buat perekonomian, monopoli bisa menghambat persaingan usaha yang sehat dan bikin alokasi sumber daya jadi nggak efisien. Ini bisa berujung pada kesenjangan ekonomi dan bahkan stagflasi, di mana pertumbuhan ekonomi melambat, tapi harga-harga tetap naik. Contoh monopoli. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh di Indonesia, yaitu Pertamina. Meskipun sekarang udah ada SPBU swasta lain, Pertamina masih mendominasi pasar bahan bakar minyak. Nah, baru-baru ini ada wacana pemerintah mau menerapkan kebijakan impor BBM satu pintu lewat Pertamina. Artinya, SPBU swasta yang kehabisan stok BBM impor harus beli dari Pertamina. Kebijakan ini meskipun tujuannya untuk menjaga ketersediaan energi nasional, bisa memperkuat posisi monopoli Pertamina dan membatasi persiapan di sektor hilir migas. Jadi kesimpulannya, monopoli itu kayak pedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan stabilitas dan efisiensi, tapi di satu sisi lain bisa merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Makanya, perlu banget ada pengawasan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU di Indonesia, biar praktik monopoli nggak senang-menang. Oke my friends, itu dia obrolan singkat kita tentang monopoli. Semoga sekarang lo jadi lebih paham ya. Jangan lupa, jadi konsumen yang cerdas itu penting banget. Sampai ketemu di episode ekonomi santai berikutnya bersama kami. Ciao!